Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara, serta menjumpai Bapak Ibu melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini salah satu ayat firman Tuhan yang cukup terkenal, yang sungguh familiar, yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan. Tetapi pagi hari ini mari kita merenungkannya bersama-sama, sehingga kita mendapatkan pesan Tuhan yang baru untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada kebaikan-kebaikan yang kita terima di tengah-tengah penderitaan kita di dunia yang berdosa ini, hal itu pasti bukan berasal dari dunia, itu pasti datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari sejenak kita refleksikan hidup kita dengan pertanyaan ini. Di dalam keadaan tertekan dan penuh berbagai pergumulan, apa yang paling sering kita lakukan? Bersungut-sungut atau bersukacita? Saya merasa sebagian besar kita kalau diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, 1-2 waktu dalam hidupnya, dia pasti akan bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, atau bisa saja marah. Itulah bagian yang natural dari kehidupan kita. Namun di pagi hari ini cukup menarik jika kita membaca kitab Filipi secara keseluruhan. Kitab ini menampilkan paradok kehidupan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Isinya mengenai sukacita, tapi kok tidak dalam kondisi yang ideal. Sejatinya yang ideal itu dalam kondisi baik, sukacita akan mudah terjadi. Dalam kondisi yang buruk, wajar kalau kita menangis, mengeluh, dan bersungut-sungut. Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, melalui satu bagian firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini, ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Kata yang pertama adalah segala perkara, atau dalam bahasa Yunaninya panta. Artinya adalah menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang besar. Dalam Filipi 4 ayat 13 yang perlu ditafsirkan adalah ungkapan atau kata segala perkara. Segala perkara yang dimaksud ini adalah hal-hal mengenai kekhawatiran, kekurangan, kelimpahan akan makanan, juga perkara untuk bersatu supaya tidak terjadi perpecahan, dan perkara dalam mengerjakan keselamatan. Dan Paulus mengatakan supaya segala perkara ini ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kata penting yang kedua adalah kutanggung atau iskuo, yang berarti menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Jika poin 1 dan 2 ini digabung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kekuatan ini bukan berdasarkan kekuatan diri sendiri, karena semua yang dari diri sendiri terbatas. Sekarang sehat, besok dapat sakit. Sekarang kaya, besok bisa miskin. Sekarang gagah perkasa, besok bisa tua dan tak berdaya. Mampu, kuat, kutanggung segala perkara dengan syarat bahwa ada di poin yang ketiga. Kata penting yang ketiga adalah di dalam atau N. Menyatakan bahwa ini merupakan syarat. Kontrasnya adalah di luar. Artinya hanya dengan berada di dalam maka yang bersangkutan dapat menikmati apa yang dijanjikan.
hanya di dalam Kristus kita mendapat kekuatan untuk menanggung sakit tanpa kehilangan pengharapan, menikmati kesehatan tanpa menyalahgunakan dalam dosa, menjalani kemiskinan tanpa menghujat Sang Pencipta, menikmati kekayaan tanpa menyalahgunakan dalam dosa. Kekuatan dan kemampuan tadi hanya terdapat di dalam Yesus. Kata penting yang keempat adalah memberi kekuatan atau endunamo. Artinya menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan. Oknum lain yang dimaksud adalah Kristus, yang kekuatan dan kuasanya tak terbatas. Sebuah kisah dari dunia tinju, yaitu Evander Holyfield melawan Mike Tyson. Ketika pertarungan ini menjadi konyol karena daun telinga Holyfield digigit oleh Tyson. Ini membuat Tyson didiskualifikasi dan Evander Holyfield menang. Evander menyatakan bahwa ia memaafkan Tyson. Di balik bajunya dan di celana terdapat tulisan ayat emas kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika komentator tinju menanyakan respon Holyfield atas kejadian tersebut, ia hanya menyatakan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian ketika ia bertanding dengan Lennox Lewis dan kalah angka, ia tetap menyatakan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ketika ditanyai responnya atas kekalahannya dari kejadian tersebut, kita berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus memberi kekuatan ketika dia menang untuk tidak sombong, dan dia juga memberi kekuatan ketika dia mengalami kekalahan sehingga tidak menjadi putus asa dalam menggeluti karir tinjunya. Harapan saya, Bapak Ibu dan saya juga bisa berkata hal yang sama, bahwa kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Ketika kita memiliki segala sesuatu, kita tidak sombong, dan ketika kita tidak punya segala sesuatu, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Adakah beban yang begitu berat sedang kau pikul saat ini? Apakah masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan? Jawaban yang diberikan oleh Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berdasarkan ayat ini dan dengan kekuatan iman dari Tuhan Yesus, kita terus mengatakan, aku kuat dan mampu di dalam Kristus. Bukan hanya sekali kita mengatakannya, tetapi terus berulang mengatakannya. Dan ini bukan mantra, ini adalah ungkapan iman yang memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisimu saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memampukan, menguatkan kita untuk melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan sukacita, dengan semangat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.